Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahmatul Akbar, NIM 209420211. Di sini saya akan membahas materi mengenai inovasi model bisnis dan pengembangan startup merancang masa depan. Mengapa inovasi model bisnis penting saat ini? Di era digital yang bergerak cepat, inovasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Model bisnis tradisional seringkali tidak lagi relevan dalam menghadapi perubahan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen yang dinamis. Oleh karena itu, kemampuan untuk berinovasi dalam model bisnis menjadi kunci keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Inovasi model bisnis memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai baru, mencapai segmen pelanggan yang belum terlayani, dan mengungguli pesaing. Ini adalah tentang cara baru menciptakan, memberikan, dan menanggapi nilai, bukan hanya tentang produk atau layanan baru. Inovasi model bisnis, pendekatan disrupsi digital dan circular business model. Pendekatan inovasi model bisnis dapat didefinisikan sebagai penciptaan nilai baru melalui percayaan ulang komponen-komponen inti bisnis seperti target pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, atau struktur biaya. Ini melibatkan pemikiran kreatif dan strategis untuk menemukan cara-cara baru dalam beroperasi dan bersaing di pasar. Disrupsi digital adalah pertumbuhan fundamental yang disebabkan oleh teknologi digital yang mengubah cara bisnis beroperasi dan nilai cipta. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan disrupsi digital berisiko kehilangan pangsa pasar dan relevansinya. Inovasi model bisnis membantu organisasi menavigasi perubahan ini. Circular business model. Model bisnis sirkular berfokus pada keberlanjutan dan meminimalkan limbah. Ini melibatkan perancangan produk dan sistem yang memungkinkan penggunaan ulang, perbaikan, daur ulang, dan pemulihan sumber daya. Dengan demikian, model ini menciptakan nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Lean Canvas dan startup model, adaptasi BMC untuk startup dan MVP. Lean Canvas adaptasi untuk startup. Lean Canvas adalah adaptasi dari bisnis model Canvas BMC yang dirancang khusus untuk startup. Dengan hanya 9 blok, Lean Canvas fokus pada masalah, solusi, metrik utama, dan keunggulan kompetitif yang tidak adil. Ini membantu startup merumuskan asumsi kunci mereka dan menguji model bisnis dengan cepat dan efisiensi. Minimum Viable Product atau MVP. Minimum Viable Product atau MVP. Minimum Viable Product MVP adalah versi produk baru yang memiliki fitur inti yang cukup untuk memuaskan pengguna awal dan mengumpulkan umpan balik untuk pengembangan produk di masa mendatang. Tujuan MVP adalah untuk belajar secepat mungkin dengan investasi seminimal mungkin, mengurangi risiko kegagalan, dan
memvalidasi ide bisnis. Pivot strategi, mengubah arah dengan cerdas untuk bertahan dan berkembang. Dalam perjalanan startup, pivot adalah perubahan strategi yang terstruktur dalam model bisnis untuk menguji hipotesis baru tentang produk, strategi, dan mesin pertumbuhan. Ini bukan berarti kegagalan, melainkan pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan data dan umpan balik pasar. Pivot bisa menjadi kunci untuk bertahan dan menemukan jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. 1. Penyebab pivot: umpan balik pasar negatif, kegagalan produk memenuhi ekspektasi, atau perubahan tren industri dapat memicu kebutuhan untuk pivot. Jenis pivot: berbagai jenis pivot meliputi pivot zoom out, customer segment, platform, dan value capture. Setiap jenis memiliki implikasi yang berbeda untuk startup. Pentingnya pivot. Pivot memungkinkan startup untuk beradaptasi, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang dengan menemukan model bisnis yang sesuai dengan pasar. Model bisnis sosial dan keberlanjutan, triple bottom atau SDGs. People atau sosial, fokus pada praktik bisnis yang adil dan etis terhadap karyawan, pelanggan, dan komunitas. Ini mencakup hak asasi manusia, kondisi kerja yang layak, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Plan atau lingkungan, komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara ekologis seperti mengurangi jejak korban, mengelola limbah, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Profit atau ekonomi, aspek finansial tradisional dari bisnis yang mencakup profitabilitas, pendapatan, dan pertumbuhan. Penting untuk diingat bahwa profitabilitas harus dicapai tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Konsep triple bottom atau TBL menekankan bahwa kinerja perusahaan harus diukur tidak hanya dari keuntungan finansial profit, tetapi juga dari dampak sosial, people, dan lingkungan plan. Pendekatan ini mengakui bahwa keberlanjutan sejati memerlukan keseimbangan ketiga pilar ini. Sustainable Development atau SDGs adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh perusahaan bangsa-bangsa untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini. Banyak perusahaan mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi bisnis dan model operasi mereka untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. Implan bisnis atau menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Implan bisnis adalah entitas yang beroperasi dengan tujuan ganda, menghasilkan keuntungan finansial sekaligus menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang terukur. Ini berbeda dengan filantropi, di mana dampak sosial adalah produk sampingan dari model bisnis inti, bukan hanya tujuan tambahan. Misi yang jelas, memiliki misi sosial atau lingkungan yang terintegrasi dalam model bisnisnya, bukan sekedar sebagai program CSR. Pengukuran dampak.
secara aktif pengukuran dan melaporkan dampak sosial dan lingkungannya sama pentingnya dengan pelaporan keuangan. Inovasi berkelanjutan, terus mencapai solusi inovasi untuk tantangan sosial dan lingkungan, seringkali melalui produk atau layanan yang revolusion. Contoh impact bisnis meliputi perusahaan yang memproduksi ramah lingkungan, menyediakan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil, atau menciptakan lapangan kerja bagi kelompok yang kurang mampu. Workshop praktis atau pembuatan bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat strategis yang membantu Anda memvisualisasikan, merancang, dan menganalisis model bisnis. Ini terdiri dari 9 blok bangunan yang saling terkait, memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perusahaan Anda menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. 1. Segmen pelanggan. Siapa target audiens Anda? Identifikasi segmen pelanggan utama yang ingin Anda layani. 2. Proposisi nilai. Nilai unik apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan? Mengapa mereka harus memilih Anda? 3. Saluran. Bagaimana Anda mencapai pelanggan Anda dan memberikan proposisi nilai. 4. Hubungan pelanggan. Jenis hubungan seperti apa yang ingin Anda bangun dengan pelanggan. 5. Harus pendapatan. Bagaimana perusahaan Anda menghasilkan uang dari proposisi nilai. 6. Sumber daya utama. Aset penting apa yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis Anda. 7. Aktivitas utama. Aktivitas krusial apa yang harus Anda lakukan untuk memberikan proposisi nilai. 8. Kemitraan utama. Siapa mitra utama yang dapat membantu Anda menjalankan model bisnis. 9. Struktur biaya. Biaya-biaya apa saja yang timbul dari pengoperasian model bisnis Anda. Workshop praktis mendesain value proposition kanvas atau VPC yang efektif. Value proposition kanvas atau VPC adalah alat yang melengkapi BMC, membantu Anda merancang proposisi nilai yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. VPC terdiri dari 2 sisi, sisi pelanggan customer profile dan sisi proposisi nilai value map. Sisi pelanggan atau customer profile, customer jobs, tugas atau masalah yang coba diselesaikan pelanggan, pain, masalah, kekhawatiran, atau risiko yang dihadapi pelanggan saat mencoba menyelesaikan tugas mereka. Gains, manfaat atau hasil positif yang diharapkan pelanggan dari produk atau layanan. Sisi proposisi nilai value map, produk atau service, daftar produk dan layanan yang Anda tawarkan. Pain refer, yaitu bagaimana produk Anda mengurangi pain pelanggan. Gain creators, yaitu bagaimana produk Anda menciptakan gains bagi pelanggan. Dengan mengisi VPC, Anda dapat memastikan bahwa proposisi nilai Anda benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan produk atau layanan Anda di pasar. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, implementasi ide, inovasi Anda, inovasi model bisnis, adaptasi alat startup dengan land, canvas, dan MVP, serta fokus pada keberlanjutan melalui triple bottom land dan impact bisnis adalah fondasi untuk merancang masa depan yang sukses. Workshop BMC dan VPC adalah langkah praktis untuk menerjemahkan ide menjadi strategi yang konkret.
1. Validasi atau validasi dan iterasi. Uji asumsi Anda dengan MVP, kumpulkan umpan balik dan simpanlah untuk melakukan pivot jika diperlukan. Fleksibilitas adalah kunci. 2. Fokus pada dampak. Integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan bisnis. Ciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. 3. Pembelajaran berkelanjutan. Dunia bisnis terus berubah. Tetaplah terbuka untuk belajar, beradaptasi, dan terus berinovasi untuk tetap relevan. Mulai implementasikan ide-ide inovasi Anda sekarang. Masa depan bisnis ada di tangan mereka yang berani berinovasi. Itulah hasil dari diskusi saya. Itulah hasil dari materi yang saya bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.